Ya, terima kasih. Selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara semua. Malam Selamat ini kita malam, Pak Sito. ya, malam ini kita akan lihat ya kehadiran Musa dan Elia di Gunung Tabor bersama dengan Tuhan Yesus. Kita sudah melihat peran Musa yang punya peran penting di dalam perjanjian Israel dengan Tuhan. Dan dia juga yang dalam perjanjian itu menyampaikan pengajaran tentang hukum Tuhan kepada orang Israel. Kemudian kita juga sudah melihat panjang lebar tentang Elia yang berkarya ketika orang Israel terlibat di dalam penyembahan dewa-dewi Kanaan. Dan kemudian Elia punya peran untuk menunjukkan bahwa Yahweh Allah Israel itu adalah Allah yang sesungguhnya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan membuka lebih dulu 1 Raja bab 18, kita kembali ke Gunung Karmel. Kita kembali dulu ke Gunung Karmel. 1 Raja bab 18. Ya, silahkan ke ayat 36. Ini doa Elia sebelum dia menyampaikan korban. Ya, korban sudah siap. Kemudian Elia berdoa ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, biarlah diketahui pada hari ini bahwa Engkaulah Allah di Israel, dan aku ini hambamu, dan atas firman-Mu lah aku melakukan semuanya ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka berbalik kepada." Nah, lihat ayat 37 ini. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka berbalik kepada. Merekanya ini siapa? Membuat hati mereka berbalik kepada. Orang Israel. Mereka Bangsa ini Israel. orang Israel, bangsa Israel. Berbalik kepadamu. Hati mereka berbalik kepadamu. Hati orang Israel berbalik kepada Tuhan. Loh, memangnya tadinya hatinya menghadap kemana? Menyembah ilah lain. Ya, Dewa Dewi. sebenarnya karena pengaruh Ahab, pengaruh Izebel, hati orang Israel sudah berpaling dari Allah, lalu berpaling kepada Baal, pada dewa Kanaan. Jadi hati mereka terarah kepada Baal. Dan Elia berdoa, Engkau membuat hati orang Israel berbalik kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, setelah Yahweh menunjukkan kuasanya dengan menurunkan api dari langit, ayat 38, kita akan lihat orang Israel berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu turunlah api Tuhan melahap korban bakaran, kayu, batu, dan tanah, bahkan air di dalam parit itu habis dijilatnya. Nah ini ayat 39. Melihat kejadian itu, seluruh rakyat sujud serta berkata, Yahweh,
Dialah Allah, Yahweh dialah Allah. Nah, di sini tampak jelas orang Israel sudah berbalik kepada Yahweh Allah Israel. Dan perhatikan Bapak Ibu, peran Elia menunjukkan kekuasaan Tuhan. Orang Israel melihatnya, lalu berbalik kembali menyembah kepada Yahweh Allah mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita sudah lihat juga bahwa Elia itu dijemput oleh kereta yang berapi, dibawa oleh malaikat ke surga. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita lihat begini dalam kitab Nabi-Nabi. Di antara orang Israel itu di kemudian hari ya muncul keyakinan bahwa Tuhan akan datang. Tuhan akan datang. Sekarang Bapak Ibu silahkan membuka kitab Maleaki. Kitab Maleaki silahkan ke bab 3. Ada kitab Maleakinya? Ada Pak, ada. Tidak ya. Saiki bab 3. ayat. Maleaki bab 3 sudah ketemu? Sudah. Baik. Lihat ayat 1 ya. Aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapan. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke baitnya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Lihat ayat 5 ini. Aku akan datang ke dekatmu untuk menghakimi. Aku akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang yang berzina, orang-orang yang bersumpah dusta, juga terhadap orang-orang yang menindas buruh upahan, janda dan anak yatim, serta yang mengabaikan hak orang asing tanpa takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Nah, di dalam perikop ini, Bapak Ibu lihat ke ayat 1. Tuhan akan datang. Ya. Kemudian lihat ke ayat 5. Aku akan datang. Untuk apa Tuhan akan datang? Untuk menghakimi. Nah, ketika Tuhan datang untuk menghakimi itu, Bapak Ibu lihat, ia akan menjadi saksi terhadap tukang sihir, orang berzina, orang yang bersumpah dusta, orang yang menindas buruh upahan, janda dan anak yatim, dan ini orang-orang yang mengabaikan hak orang asing
tanpa takut kepada Tuhan. Jadi Tuhan akan menghakimi, dan kemudian dalam penghakiman itu, ia akan menghadapi orang-orang yang berlaku jahat terhadap sesamanya. Nah, ayat 1, sebelum Tuhan sendiri datang, ia akan menyuruh utusannya. Dan utusannya itu akan mempersiapkan jalan. Nah, kemudian sekarang begini, hari ketika Tuhan datang, Bapak Ibu, itu disebut sebagai hari Tuhan. Sekarang silahkan ke bab 4, masih Maliaki. Sekarang kita ke bab 4. Persembahan hari Tuhan. Ya, sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Bapak Ibu perhatikan kata api ini ya. Di kisah Elia muncul. Ketika Tuhan datang di bab 3 tadi, juga muncul kata api. Ia seperti api pemurni logam. Sekarang di bab 4 ayat 1 dikatakan, hari itu datang menyala seperti perapian. Nah, sekarang begini dulu, kita klarifikasi dulu berkaitan dengan api ini. Sekarang begini, kalau mendengar kata api, yang nomor 1 teringat atau muncul di memori Bapak Ibu, itu neraka, penyucian, atau Tuhan? Neraka. Neraka. Neraka kan? Ya. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Roh Kudus datang dan memenuhi para rasul. Yang tampak itu apa? Lidah api. Api kan ya? Ya, lidah api. Nah, bedanya apa lidah api? Kalau api nggak pakai lidah, kenapa? Menjilat-jilat gitu. Jilat-jilat, Pak. Enggak, kalau nggak pakai lidah kok menjilat-jilat gimana? Api tidak pakai Apinya lidah, kenapa? dibakar belum ada lidah. Kurang seru aja, Pak. Coba Bapak Ibu ingat-ingat dalam kehidupan sehari-hari kapan Ibu pakai kata lidah api? Cuma di kitab suci, Pak. Nah, Tidak lazim. sekarang begini, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, ada api enggak? Ada. Ya, Semak. Ada. Ya kan? ya. Telah menampakkan diri dalam semak duri, menyala tapi tidak terbakar. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada orang Israel di puncak Gunung Sinai, kemuliaan Tuhan seperti api yang menghanguskan dalam pandangan orang Israel. Keluaran 24. Ketika Elia dijemput, keretanya kereta api, kudanya kuda api. Kemudian lagi, ini Tuhan datang seperti api lagi. Hari Tuhan datang juga seperti perapian. Enggak ada nerakanya satupun kan? Enggak ada. Nah, sekarang tolong nerakanya dipinggirkan. Bapak Ibu silahkan mengingat begini. Ketika mendengar kata mulia, Allah itu mulia, Allah itu berkilau, bercahaya, maka bandingannya itu adalah dengan api. Kadang api lebih banyak api daripada matahari. Ya. Jadi api seringkali malah menjadi lambang kehadiran Tuhan. Kalau
Di dalam ini peristiwa Pentakosta, itu ada api. Nah, itu juga tanda kehadiran Tuhan. Hari Tuhan datang menyala seperti perapian. Dan lihat, semua orang sombong dan semua yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Kamu akan keluar melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari aku bertindak. Firman Tuhan semesta alam. Nah, sekarang lihat dulu Bapak Ibu ke bab 3 ayat 5. Tuhan datang untuk apa? Menghakimi. Ya, menghakimi kan ya. Kemudian Bapak Ibu begini, kalau mendengar kata menghakimi, penghakiman gitu ya. Bapak Ibu begini, di dalam penghakiman ketika Tuhan datang menghakimi, Bapak Ibu akan selalu, hampir selalu ketemu dengan pemisahan. Dalam hal ini, saya bisa membaca pikiran Bapak Ibu. Kalau mendengar kata menghakimi dan menghakimi itu pemisahan, yang segera muncul di memori Bapak Ibu, penghakiman terakhir domba dan kambing itu kan ya? Oh, Iya, Pak. berarti saya benar membaca pikiran. Betul, Pak. Karena memang itu yang paling kita kenal. Pemisahan. Tuhan datang lalu memisahkan orang benar dari orang jahat seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Bapak Ibu juga silakan mengingat pemisahan dalam penghakiman itu seperti dalam perumpamaan tentang ukat itu. Ukat ditarik, lalu nelayan memisahkan ikan baik dan ikan yang tidak baik. Itu penghakiman itu seperti itu. Atau seperti gandum dipisahkan dari lalat. Pemisahan-pemisahan. Nah, kalau kita melihat Maleakhi bab 4, Bapak Ibu akan ketemu pemisahan. Lihat di ayat 1 ya. Orang sombong dan yang berbuat fasik. Kemudian di ayat 2, kamu yang takut akan namaku. Orang sombong dan orang fasik di satu sisi, di sisi yang lain ketemu dengan orang-orang yang takut akan nama Tuhan. Itu pemisahan jelas kita lihat di situ. Nah, kemudian lihat dua kelompok ini akan mengalami nasib yang berbeda. Orang sombong, orang fasik akan mengalami apa? Terbakar seperti jerami. Bayangkan jerami kering terbakar. Lihat, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Jadi orang fasik, orang sombong akan mengalami kayak gini. Seperti jerami. Terbakar habis. Nah, di sini kita ketemu api, tapi dengan makna yang berbeda ya. Ini api menjadi sarana penghukuman. Hukuman untuk orang fasik dan orang sombong ini tadi. Nah, kemudian orang-orang yang takut akan nama Tuhan, Bapak Ibu lihat ayat 2. Bagi mereka akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayap.
surya kebenaran. Bapak Ibu silahkan membayangkan matahari yang terbit. Matahari terbit untuk orang-orang yang takut akan Tuhan ini. Dan mereka kemudian akan dipulihkan. Tidak ada lagi yang menderita, tidak ada lagi yang susah. Keadaan mereka akan dipulihkan. Dan akibatnya, lihat, kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandang. Kamu akan melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandang. Orang benar, orang yang takut akan Tuhan akan mengalami seperti ini. Bapak Ibu nggak usah membayangkan orang-orang yang takut akan Tuhan akan lompat-lompat gitu. Nanti bayangin nih, ibu-ibu mau lompat-lompat terus gambarannya seperti apa? Seperti anak lembu lepas kandang. Lompatannya gimana coba? Ini pernah lihat anak lembu lompat-lompat apa enggak? Enggak, Pak. Enggak pernah. Nah, Pernah lah. Saya enggak. Ada yang pernah, ada yang tidak. Enggak semua pernah melihat. Dan apalagi kalimat yang ini, anak lembu melompat-lompat bisa pernah. Anak lembu lepas kandang terus lompat-lompat. Ini lebih jarang lagi. Nah, kalau orang melihat anak lembu biasa dikurung, tahu-tahu dilepaskan dari kandang lompat-lompat, Bapak Ibu akan melihat mereka senang. Mereka tampak gembira. Nah, seperti itulah yang akan dialami oleh orang-orang yang takut akan Tuhan ketika Tuhan datang menghakimi. Lebih lanjut, ini yang nggak mengenakan. Kamu akan menginjak-injak orang fasik. Kemudian, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Orang yang takut akan Tuhan pada hari Tuhan datang itu akan menunjukkan kemenangan, keunggulan atas orang-orang fasik. Nah, ini Bapak Ibu, pemahaman, keyakinan tentang Tuhan datang untuk menghakimi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Ulangan, Bapak Ibu tidak akan menemukan. Bapak Ibu baru menemukannya ya di sini, di kitab Maleakhi. Nah, keyakinan tentang Tuhan yang datang menghakimi nanti jelas muncul di perjanjian baru ya. Itu jelas muncul. Tetapi kalau dibalik jadinya, apa yang disampaikan di dalam perjanjian baru itu tidak tiba-tiba ada. Nabi Maleakhi sudah menyampaikan jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Baik, kembali ke Maleakhi bab 4 ya. Kalau Bapak Ibu hanya pertanyaan sederhana saja. Itu Tuhan itu lebih senang orang jahat biarlah tetap jahat supaya nanti Tuhan menghukumnya. Atau orang jahat jadi benar supaya Tuhan tidak perlu menghukumnya. Itu Orang jahat jadi Jahat benar. jadi benar. orang jahat jadi benar sehingga tidak perlu dihukum. Nah, yang senang orang yang senang melihat orang jahat dihukum itu hanya saya. Ketika melihat orang yang berbuat jahat kepada saya dihukum, gitu kan ya. Kalau berbuat jahat kepada orang lain, kadang-kadang saya nggak terlalu peduli ya. Tapi kalau ada yang berbuat jahat kepada saya, lalu orang itu celaka, nah itu kegembiraan saya. Lalu saya akan mengatakan, benar kan Tuhan nggak tidur? Tuhan nggak tidur, dipikirnya ngapain? Nungguin. Itu kan seperti itu kan pasti pencuri mencintai pencuri juga. Berbuat baik dengan pencuri lagi. Enggak, Jadi saya tidak bicara begitu. Saya senang ketika orang yang berbuat jahat kepada saya dihukum.
Kalau Bapak Ibu gini aja deh, pernah nggak mendengar orang mengatakan biar Tuhan yang membalas? Pernah. 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 Apa? Kalau kalau kalimat itu diterjemahkan lengkap, itu maka artinya Tuhan seperti orang itu sudah melakukan mencelakai saya, buatlah dia celaka juga. Begitu kan? Biar Tuhan yang membalas. Iya. Atau ungkapan itu tadi, Tuhan nggak tidur. Kapan ucapan ini diomongkan? Ketika saya mendapat perlakuan buruk kan? Iya. Iya. Dan nggak berdaya. Terus Tuhan nggak tidur disuruh ngapain atau ngapain? Balas. Ngamatin orang yang berbuat jahat kepada saya. Lalu pada saatnya menunjukkan keadilannya. Gitu ya. Dan ketika orang itu benar-benar celaka, maka saya akan mengucapkan, benar kan? Tuhan nggak tidur. Saya mengucapkan itu dengan gembira atau dengan sedih? Gembira. 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 Ya, saya tidak mengatakan benar atau salah loh ya, tetapi itu bisa muncul dalam diri siapapun kan. Iya. Ya. Kalau bicara benar atau salah, kita akan langsung mengatakan salah. Tapi kan Bapak Ibu nggak bisa menyuruh atau melarang rasa itu muncul di dalam hati. Yang ada adalah ketika muncul, saya yang mengendalikan apa yang ada di pikiran saya. Lama-lama sampai muncul, kasihan juga ya orang itu. Dia memang sudah menyakiti saya. Tapi ketika saya melihat orang itu menderita, ya kasihan beneran. Awalnya saya senang orang itu celaka. Tapi kemudian setelah berpikir sejenak, memperhatikan sungguh-sungguh, lalu orang itu menderita sungguh-sungguh. Kasihan. Ya, makanya jangan berdoa biar Tuhan yang membalas. Nah, Tuhan tidak bersikap seperti saya ini tadi. Tuhan nggak senang, Tuhan nggak ingin menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang jahat itu. Nah, sekarang Tuhan menyampaikan peringatan, aku tidak ingin kamu mengalami celaka, aku tidak ingin kamu mengalami penderitaan karena konsekuensi dari kejahatan yang kamu lakukan. Maka kemudian Tuhan menyampaikan dua hal melalui Maleakhi. Lihat ayat 4 sekarang. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Jadi sebelum Tuhan datang, kamu perhatikan, kamu ingat, Taurat. Aku sudah memberikan Taurat kepada Musa, Musa telah menyampaikan isi hukum Taurat itu kepada orang Israel, kepada ingat itu. Lihat, balik ke bab 3, ayat 5. Kalimat kedua, aku akan segera menjadi saksi terhadap tukang sihir, orang berzina, bersumpah dusta, yang menindas buruh upahan, janda dan anak yatim, dan orang-orang yang mengabaikan hak orang asing. Kalau orang mengingat hukum Taurat, orang tidak akan berlaku seperti itu. Dia akan hidup mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu sudah mereka dengarkan. Mereka sudah mempelajarinya, mereka sudah mengetahui. Sekarang ingat semuanya. Nah, ingat ini Bapak Ibu, bukan soal hafalan. Oke, saya akan membaca, lalu menghafalkan supaya saya ingat. Bapak Ibu tolong, pernah nggak Bapak Ibu diberi nasihat dulu? Ingat ya, pesan mama waktu kecil ada nasihat kayak gitu apa enggak? Ya. Ada.
Dan kalimat yang diucapkan mama itu bukan soal, oh ya aku ingat, mama bilang begini kan. Bukan itu kan. Bukan. Tapi ketika kamu berbicara, ketika kamu bertindak, nah perhatikan supaya ucapanmu, tindakanmu seperti yang dipesankan mama. Itu kan. Dan Tuhan menyampaikan hal yang sama dengan itu. Pahami, ingat, lakukan apa yang sudah aku perintahkan melalui Musa. Kalau kamu melakukan semua itu, kalau kamu hidup mengikuti Taurat, maka kamu tidak akan menjadi seperti orang sombong, orang fasik yang akan dibakar seperti jerami sampai habis akar dan cabangnya tadi. Nah, kemudian itu hal pertama yang diingatkan sebelum Tuhan datang ya. Yang kedua, ayat 5, bab 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang menghancur leburkan bumi. Nah, di 2 raja-raja itu kan Elia dijemput oleh kereta, dibawa ke surga kan. Nah, kemudian kalau Musa mati, kalau Musa kan mati di Ulangan bab 34. Nah, Tuhan mengatakan sekarang, aku akan mengutus Nabi Elia kepada Elia kan nggak mati. Dia masih punya tugas yang lain. Tugasnya apa? Nah, sebelum Tuhan datang, Elia akan datang lebih dulu. Untuk apa? Bapak Ibu silahkan mengingat doa Elia di Gunung Karmel tadi. Dia minta supaya Tuhan membuat hati orang Israel berbalik kepada Tuhan. Nah, sekarang dikatakan Elia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Tujuannya untuk apa? Supaya aku datang bukan menghancur leburkan bumi. Supaya ketika Tuhan datang, orang-orang ini, umat Allah ini tidak mengalami penghukuman. Supaya mereka tidak mengalami seperti orang sombong dan fasik yang akan terbakar seperti jerami tadi. Jadi tugas Elia yang akan datang itu adalah untuk membawa pemulihan. Bapak Ibu silahkan membayangkan apa yang ada di dalam kalimat ini tadi. Hati Bapak berbalik kepada anak, hati anak berbalik kepada Bapak. Ada suasana pemulihan, kembali hidup benar, hidup baik, hidup penuh dengan kasih. Ini kan senada dengan doa Elia tadi. Membawa orang Israel berbalik kepada Tuhan. Kok cepat? Nah, kemudian sekarang begini. Nabi Maleaki sudah menyampaikan bahwa Tuhan akan datang menghakimi. Dalam penghakiman itu ada pemisahan, dan supaya orang tidak menerima hukuman karena kejahatannya, maka yang harus dilakukan adalah ingat hukum Taurat, dan kemudian perhatikan atau terima Elia yang datang untuk memulihkan, gitu ya. Sekarang, Bapak Ibu, silahkan ke Injil Lukas bab 1.
Lukas. Ya, Lukas bab 1. Itu masih banyak makanan untuk masak tuh. Sudah ketemu? Lukas bab 1. Mulai dari ayat 8. Pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab, sebagaimana lazimnya ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk bait Allah, ke dalam bait Allah, yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat itu, ia terkejut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan kau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Sejak dari dalam rahim ibunya, anak ini sudah akan penuh dengan Roh Kudus. Dan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dengan demikian, ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Ini sebenarnya sederhana saja kan ya. Ini Romo Zakaria sedang mempersembahkan kurban-kurban. Malaikat datang dan kemudian menyampaikan kabar. Kabarnya apa? Elisabet, istri Zakaria, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak ini harus diberi nama Yohanes. Anak ini akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari dalam rahim ibunya. Nah, perhatikan ayat 16. Ia, ini Yohanes tadi ya, akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Membaca kalimat ini, Bapak Ibu bisa mengingat Elia di Gunung Karmel tadi. Ya kan? Membaca ayat 17. Ia akan berjalan mendahului Tuhan. Tunggu, sebelum Tuhan datang di Maleakhi bab 3 ayat 1. Aku menyuruh utusanku mendahului. Nah, hal yang sama disampaikan di sini. Yohanes itu akan berjalan mendahului Tuhan. Perhatikan, ia berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Yang dimaksudkan Bapak Ibu, kita tidak mengenal reinkarnasi ya. Jadi yang dimaksudkan Yohanes akan menjalankan peran yang dijalankan oleh
Elia. Lihat kalimat di ayat 17. Membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anak. Ingat yang di kitab Maleakhi kan? Apa yang dinubuatkan oleh Maleakhi tentang kedatangan Elia. Tuh, ini kok dilakukan oleh Yohanes. Yohanes menjalankan peran Elia, membawa pemulihan, membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anak. Nah, lihat juga, membuat hati orang-orang durhaka berbalik kepada pikiran orang-orang benar. Nah, di sini kita melihat dengan lebih jelas Elia, roh dan kuasa Elia, peran Elia itu ya dijalankan oleh Yohanes. Dan Yohanes, anak yang akan dilahirkan oleh Elizabeth itu akan membawa orang Israel kembali kepada Tuhan, membuat orang-orang durhaka menjadi orang benar. Dengan demikian, orang akan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 57, bab 1 ya, ayat 57. Kita melihat di situ Yohanes lahir. Ya, Yohanes lahir lalu diberi nama ya seperti pesan malaikat, lihat ayat 63. Lalu di ayat 66, semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Kita lihat jadi apa anak ini. Silakan ke Lukas bab 3. Lukas bab 3, kita lihat mulai dari ayat 1. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Bilini, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Ini yang diserukan Yohanes. Baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maksudnya kalau diurutkan, Yohanes menyerukan pertobatan. Orang yang mendengarkan seruan Yohanes dan mau bertobat, mereka akan dibaptis. Baptisnya ini bukan tanda percaya kepada Yesus ya, bukan mau jadi Katolik, bukan. Baptisnya ini lambang pertobatan. Orang yang berdosa dan bertobat akan menerima pengampunan dari Allah. Jadi begitu urutannya. Yohanes menyerukan pertobatan, orang yang mendengarkannya dan percaya kepada Yohanes lalu bertobat akan mengungkapkan pertobatan itu dengan menerima baptisan. Dan kemudian orang yang berdosa dan mau bertobat, dia akan menerima pengampunan. Baptisan menjadi lambang pembersihan. Bapak Ibu, sekarang begini.
Ini ngomong yang wajar, yang biasa aja ya. Bapak Ibu, kenapa kok harus mandi? Nomor satu, Bapak Ibu bicara kesehatan atau kebersihan? Yang duluan. Kebersihan. Kesehatan. Kebersihan. Dua-duanya. Pasti kebersihan. Nomor satu tetap bersih. Bapak Ibu sakit pun disuruh mandi nggak jadi sehat kok. Iya. Tapi coba Bapak Ibu berbaring saja, ketika orang sakit berbaring saja itu kan lama-lama berkeringat ya, apalagi yang banyak minum obat, keringatnya juga sudah berkering, kaki sudah mulai menumpuk, Makin kuyu. bau. Nah, kemudian dibersihkan. Setelah dibersihkan itu segar kan. Nah, itu dulu nomor satu. Nah, kalau lama sekali nggak mandi, nah itu bisa jadi nggak sehat. Entah yang nggak sehat itu yang nggak mandi atau yang ada di sekitarnya jadi nggak sehat. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu ingat itu aja, mandi untuk kebersihan, kotoran, bau dihilangkan dengan mandi, gitu ya. Silahkan membayangkan itu. Dosa itu seperti kotoran yang melekat di badan manusia. Pengampunan dosa itu seperti orang yang dimandikan itu, dibersihkan dari kotoran, dari bau. Begitu memahami baptisan di situ. Kemudian sekarang lihat ke ayat 7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya, "Hai kamu, keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mulai berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, silahkan Bapak Ibu membayangkan jadi pohon. Ya. Lalu pohon itu ada pemiliknya. Pemiliknya datang lalu melihat pohon. Enggak berbuah. Enggak ada buah. Kemudian musim berikutnya datang lagi. Melihat lagi. Enggak ada buah di pohon itu. Lalu pemilik pohon itu pulang ke rumah, mengambil kapak, kapaknya disandarkan di akar pohon. Sebagai pohon, dia tahu apa? Kalau aku tidak berbuah, pemilikku akan menebang. Apa yang akan dilakukan pohon itu? Berbuah. Buru-buru berbuah, gitu kan? Berusaha berbuat. Enggak bisa hanya berusaha. Kalau hanya berusaha dan tidak berbuah, tebang. Segera berbuah. Jawabannya hanya cepat-cepat berbuah. Itu pohonnya loh, pohonnya bersemangat. Ini pohon yang bukan pohon yang putus asa ya. Ditebang ya udah nggak apa-apa. Nggak begitu pohonnya. Pohonnya itu optimis dan bersemangat, bukan pohon yang putus asa. Nah, kemudian sekarang begini. Orang yang tidak bertobat, yang tidak menghasilkan buah yang baik, yang tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, akan menanggung risiko untuk diri. Risikonya penghukuman, penderitaan. Nah, kemudian begini, siapa yang perlu bertobat? Semua. Lihat, orang-orang Yahudi, para pemuka agama Yahudi yang merasa
bahwa mereka adalah anak-anak Abraham, keturunan Abraham, orang yang istimewa di hadapan Allah, bisa jadi mereka berpikir, ngapain kami harus bertobat? Kami punya privilege di hadapan Allah. Karena kami adalah keturunan Abraham. Mereka memandang keturunan Abraham itu terlalu tinggi. Dan Yohanes mengatakan, Tuhan Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu. Kamu nggak usah, jangan sampai kamu merasa lebih tinggi dari yang lain, merasa diri penting di hadapan Tuhan sehingga kamu tidak merasa perlu bertobat. Di hadapan Tuhan yang ada adalah kamu orang benar atau kamu orang berdosa. Nah, kemudian lihat yang selanjutnya ya, ayat 10. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Bapak Ibu, mundur ke ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah yang sesuai dengan pertobatan itu perbuatan yang benar. Nah, perbuatan benar yang sesuai dengan pertobatan itu apa saja? Kemudian Yohanes memberi contoh dari ayat 10 sampai dengan 14 ini tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat lagi, ingat lagi kata-kata malaikat kepada Zakaria tadi ya. Anak yang dilahirkan Elizabeth itu akan membuat hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Kemudian sebelumnya juga dikatakan Yohanes itu akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Allah. Ini setara semua tadi ya. Dan yang kita lihat di bab 3 dari ayat 10 sampai 14 itu buah yang sesuai dengan pertobatan dan dengan menyuarakan ini tadi Bapak Ibu, Yohanes menjalankan peran Elia. Kalau Elia sudah datang dan akan menjalankan perannya, Tuhan akan datang. Iya. Lihat berikutnya ayat 15. Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yang itu boleh diabaikan dulu ya. Jadi abaikan dulu yang membaptis dengan Roh Kudus dengan api, abaikan dulu. Nah, dia yang datang sesudah aku, sesudah Yohanes, itu pribadi yang mulia. Bapak Ibu lihat, ia lebih berkuasa daripada Yohanes yang dipandang sebagai nabi di antara orang Israel pun mengatakan bahwa dia tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Siapa yang akan datang itu? Ayat 17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbung
tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, pribadi yang berkuasa yang datang sesudah Yohanes ini, lihat, akan bertindak seperti seorang penampi. Bapak Ibu bisa menampi? Bisa. Enggak, Apa yang dilakukan ketika orang menampi? Menampi itu ngapain? Nggak tahu. membuang kotoran-kotoran yang nggak perlu. Memisahkan. Dan memisahkan beras dengan Nah, kulit perhatikan, padinya. ini ya, perhatikan gandum dan sekam. Saya belum pernah menampi gandum, tapi kalau menampi padi pernah. Iya. Jadi penampinya itu pakai apa? Pakai Sampah. sampah kan ya? Iya. Gampang. Pegang dengan dua tangan, terus padinya dilempar Lekor ke atas. Uncal-uncal no. Terus habis itu dilakukannya biasanya di tempat terbuka supaya kena angin ya. Angin. Ya. Kalau anginnya kurang, tiup. Ya. Lalu sekam akan terbang, ya, sedangkan padi yang bernas akan jatuh di dalam tampah itu tadi. Nah, Beras. pribadi yang datang sesudah Yohanes itu akan berlaku seperti itu. Gandum akan tinggal di penampi, dimasukkan ke dalam lumbung, tapi sekam kemudian akan dibakar dalam api. Ini bicara apa? Bapak Ibu balik lagi. Ini bicara tentang penghakiman yang berupa pemisahan tadi. Dia yang datang sesudah Yohanes itu adalah hakim yang akan datang yang memisahkan orang benar dari orang jahat, yang akan memisahkan orang sombong dan fasik dari orang-orang yang takut akan Allah. Seperti gandum dikumpulkan dalam lumbung, demikianlah orang benar akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Seperti sekam dibakar dalam api, demikianlah orang sombong, orang fasik, orang jahat akan menanggung hukuman karena kejahatannya. Nah, Yohanes menyerukan pertobatan ini tadi, tujuannya supaya orang bertobat dan tidak dihukum. Nah, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Maleaki, lihat, kita lihat terjadi dalam diri Yohanes, lalu Tuhan yang akan datang, penampi, hakim yang akan datang itu siapa? Jawabannya, Yesus. ya, lihat. Sekarang ke bentar, ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati, dan seterusnya. Jadi Yohanes menjalankan peran Elia, menyerukan pertobatan, supaya orang itu benar di hadapan Allah. Lalu Tuhan yang akan datang sebagai hakim itu adalah Yesus. Dan Bapak Ibu, supaya lebih jelas, Bapak Ibu ingat saja perumpamaan-perumpamaan tentang akhir zaman. Perumpamaan yang berkaitan dengan penghakiman, pemisahan. Jadi ambil contoh ketika kita bicara tentang ini perumpamaan tentang domba dan kambing. Jadi Tuhan pada akhir zaman orang benar akan dipisahkan dari orang jahat itu. Dan saya tidak perlu menyampaikannya lagi. Nah, baik, sebelum kita ke Gunung Tabor, Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan. Kalau enggak apa-apa.
Pak Roy nge-freeze kan? Pak Roy, saya mau tanya, Pak Roy freeze. freeze, freeze ya, kepalanya agak. Tanya Ya. aja Pak Taka. Ya, Pak Seto mau tanya, eh, eh, pada akhir zaman kedatangan yang eh, akan dipersiapkan kedatangan Elia. Ternyata Elia sebagai em, pelopor dari monotheis ya, dia berjuang monotheis, kemudian dia naik surga, jadi dia sangat spesial buat Tuhan. Nah, eh, em, tepat atau tidak kata-kata saya mohon dikoreksi. Lalu em, kedatangan Elia yang kedua yang sebelum akhir zaman itu eh, bukan dia, tetapi dengan kuasa Elia, Yohanes yang datang, lalu dia membaptis Yesus. Jadi untuk mempersiapkan Yesus kedatangan yang kedua kali, maka Elia dipersiapkan pada perjanjian lama oleh Allah. Seperti itu atau bagaimana, Pak? Jadi linknya itu saya belum belum apa ya, belum tahu persis itu, Pak Seto. Ya, Tuhan akan datang untuk menghakimi. ya, Ya. Tuhan tidak ingin orang dihukum. Maka Tuhan mengutus Elia untuk menyerukan pertobatan supaya orang hidup benar dan tidak dihukum. Ini dulu, clear dulu. Ya. ya. Sekarang Tuhan yang akan datang sebagai hakim itu siapa? Yesus. Yesus. Elianya siapa? Udah gitu supaya gampang. Siapa yang menjalankan peran Elia, menyerukan pertobatan, membawa pemulihan supaya orang tidak dihukum? Jawabannya Yohanes. 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 Ya. sesederhana itu. Jadi jangan yang lebih sulit. Ya. Tapi pemahaman ini baru ini yang saya dengar ya. Ini terima kasih Pak Seto ya. Ini hal yang baru ya. Terima kasih ya. Itu aja. Ada yang sudah lama memahaminya, tolong berbagi. Cuma di kelas Pak Seto bisa berbagi. Iya betul. Baru denger ini, baru nyambung gitu. KPK baru nyambung. Lalu Pak Seto nanti akan dijelaskan juga kan di Matius dan Markus itu tentang kembalinya Elia ya, lebih jelas lagi kan ya. Yang poinnya atau pemahamannya seperti ini dulu. Seperti itu. Ya, Ya. seperti ini yang baru Ya. saja kita diskusikan ini. Sebab saya baca dua perikop ini nggak ngerti-ngerti gitu. Ya, tapi sekarang kayaknya kebuka gitu. Kemudian kuncinya Mm-mm. itu Maleakhi bab 4 tadi. Karena ketika orang membaca Yohanes Pembaptis, Elia, gitu ya, itu orang bisa jadi nggak ngerti apa maksudnya. Tapi lihat yang ada di kitab Maleakhi tadi. Jadi Bapak Ibu tanpa membaca Maleakhi, selama ini itu tadi nggak paham, nggak ngerti. Nggak nyambung ya. Peran Elia, peran Yohanes Pembaptis dan seterusnya. Ada lagi, silakan kalau ada. Bapak Ibu, silakan. Pak Roy udah jawab, sudah bicara. Ya, malam Pak Roy, Pak Seto. Menegaskan kembali apa yang barusan disampaikan oleh Pak Tabah ya. Jadi kalau kita lihat dari teks di Maleakhi bab 1, bab 4 ayat 1 ini dengan visualisasi kedatangan hari Tuhan itu digambarkan dengan perapian ya, menyala seperti perapian. Apakah ini tidak merujuk kepada kedatangan yang kedua atau gimana, Pak? Nggak usah mikirin kedatangan kedua.
Kalau sekarang begini, Bapak Ibu kalau ingat Yesus datang kedua kalinya untuk apa? Menghakimi. Itu dalam kredo. Menyelamatkan. Coba Bapak Ibu buka surat Ibrani. Hmm. Surat Ibrani. Bab 9. Surat Ibrani bab 9, baca aja 2 ayat terakhir. Apa yang dikatakan di sini? 2 ayat 28 ya Pak. 2 ayat terakhir, Pak. Ayat terakhir ayat berapa? 28. Bab 9 28. 27, 28. Nah, coba Bapak Ibu periksa ayat 27, 28. Ibrani berapa, Pak? 9. Ya, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Dah. Sekarang begini, Bapak Ibu tolong membuka Matius 25. Sekarang terpaksa dibuka. Saya sudah percaya nggak perlu membuka, akhirnya harus dibuka Matius. juga. Matius 25. Ayat berapa Pak? 31 dan seterusnya. Penghakiman terakhir. Ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Sampai 33, Pak. Ya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Baik, sekarang begini. Mungkin di antara Bapak Ibu masih ada yang berpikir antrian dalam pengadilan. Diadili satu-satu terus antri. Tapi kalau Bapak Ibu membaca 3 ayat ini, 31 sampai 33 ini, ada antrian nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sudah langsung dikumpulkan. Terus pemisahannya itu terjadinya kapan? Pengadilannya, pemisahannya. Kapan Tuhan menentukan, kalau pakai bahasa yang tradisional ya, kapan Tuhan menghitung kesalahan dan kebaikan manusia? Di akhir zaman. Pak lihat teksnya ini tadi. Waktu kita masih hidup. Nah, jawabannya coba lihat jawaban ini, ayat 3 ayat ini. Di akhir zaman sudah tinggal mengumpulkan. Sudah dipisahkan. Hitungannya kapan? Ketika masih hidup kan. Nah, kemudian jadinya Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia itu tidak bicara besok aku datang dan akan mengadili. Tapi yang ada adalah sekarang kamu harus hidup benar. Tuhan yang datang menghakimi, Tuhan yang punya kuasa untuk menghakimi itu sudah datang. Dan kemudian apa yang dilakukan selama Tuhan datang di dunia? Nanti kita akan menemukan bukan menghakimi tapi menyelamatkan. Tuhan datang bukan untuk menghukum tapi menyelamatkan. Nah, kemudian pemisahan memang terjadi, tapi pada prinsipnya pemisahan antara orang benar dan orang berdosa itu terjadi. Dan itu ada di dalam kekuasaan Tuhan. Jadi
begini supaya tidak rancu ya. Ini Yohanes datang sebagai Elia mempersiapkan jalan, menyerukan pertobatan. Tapi Tuhannya nanti datangnya di akhir zaman. Nah, peran Yohanes jadi seperti apa nyebutnya ya? Jauh benar gitu dengan Tuhan yang akan datang. Nah, Tuhan yang datang itu ya sudah datang di dalam diri Yesus ini. Jadi Bapak Ibu, Tuhan akan datang untuk menghakimi, itulah Yesus. Supaya manusia tidak dihukum, Tuhan mengirim Elia untuk menyerukan pertobatan. Yang memang perlu klarifikasi dan perlu ini itu yang tentang Tuhan datang sekarang ngapain? Nanti mengadilinya kenapa di akhir zaman? Terus sekarang ngapain Tuhan datang? Nah, itu kan yang seringkali jadi bahan pertanyaan, bahan pemikiran itu. Tapi datangnya Tuhan ke dalam dunia itu sudah menunjukkan percaya atau tidak, hidup benar atau tidak, hidup nggak benar siap-siap, hidup benar ya kamu akan terima apa yang layak buat kamu. Begitu Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak Tito. Ya, Boleh baik. tanya, Mas Seto. Kalau tidak ada, saya boleh tanya. Silakan, Ya. silakan. Oke, Dulu. Ya, boleh, saya Pak. ingin tanya yang Oh, silakan. Yohanes itu kan tugasnya ingin membaptis supaya orang bertobat. Kemudian datanglah orang-orang di 3 ayat 7 berdatangan untuk dibaptis olehnya. Lalu kenapa malah dimaki-maki? Kamu keturunan ular berbisa. Bukankah mereka datang untuk bertobat gitu? Lihat dulu Pak. 3 ayat 7. Dilihat lebih teliti lagi. Jangan pernah berpikir kamu tidak perlu bertobat karena kamu keturunan Abraham. Jadi kamu pun juga perlu bertobat. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan kepadanya untuk dibaptis olehnya. Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan supaya kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mulai berkata dalam hati, Abraham adalah bapa leluhur kami, seolah-olah karena Abraham bapa leluhur kami, maka kami tidak perlu bertobat. Nah, kemudian kepada orang-orang ini, apakah semua disebut keturunan ular berbisa? Nah, saya tidak akan masuk lebih detailnya, tetapi yang menjadi penting untuk diperingatkan atau diperhatikan, ini nih, lihat di ayat 7 dan kemudian lihat ke ayat 8. Siapa mengingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Kamu orang berdosa. Seperti apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa lari dari pengadilan Tuhan. Maka lebih baik kamu bertobat dan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jadi membacanya langsung nyambung gitu Pak ya. Bukan, ini ada orang mau bertobat kok malah dikatain keturunan luar berbisa. Jadi baca seterusnya sampai selesai di ayat 9. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Ya. Mau tanya Pak, Mas Seto? Ya. Ya. Bangsa Israel punya kepercayaan bahwa setelah mereka mati masuk ke Sheol. Sedangkan Elia itu langsung
ke surga, gitu ya. Artinya surga dibuka untuk dia. Pertama, saya nggak tahu apakah ada yang lain bisa masuk seperti itu selain Yesus gitu. Nah, pertanyaan saya satu mengenai konsep surga. Memang di Kejadian itu dia Tuhan menciptakan surga itu sudah ditulis. Tetapi bangsa Israel tahunya kalau orang mati ya dia di tempat penantian ya di Seol gitu. Nah, sedangkan si Elia bisa naik ke surga, artinya surga dibuka juga gitu. Jadi saya nggak ketemu linknya gitu. Atau dia harus tunggu lagi sampai Yesus baru pintu surga dibuka untuk kita semua gitu pada akhir zaman gitu. Memang nggak jelas linknya, Pak. Jadi kalau Bapak nggak paham, buat saya biasa. Hanya 2 orang yang ke surga, yaitu Henokh dan Elia. Henokh, Elia. Henokh di Kejadian bab 5. Nah, Betul. saya hanya berani mengatakan di pertemuan yang Iya. Henokh, ya, betul. Bapak sebut ya namanya. Ya. ada sesuatu yang menurut saya gelap di dalam pemahaman ini. Kemudian begini, Bapak Ibu, orang Yahudi memang percaya semua orang yang mati masuk ke dunia orang mati. Tapi ketika Yesus diskusi dengan orang-orang Saduki, Abraham, Ishak, Yakub itu tidak pernah dianggap mati. Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Tetapi kemudian keberadaan mereka itu ada di mana? Itu yang saya katakan yang gelap. Kemudian memang belum ada pemahaman tentang orang benar akan hidup di hadapan Allah di zaman itu ya. Bahkan orang Yahudi masih percaya hidup kekal baru akan terjadi nanti sesudah dunia ini berakhir. Tetapi kita hanya bisa melihat ada orang-orang istimewa yang mendapatkan perlakuan khusus dari Tuhan. Yang ada di Perjanjian Lama, orang itu hanyalah Henokh dan Elia. Musa pun mati. Gitu kan. Nah, kemudian nanti kalau saya ketemu pemahaman yang lebih terang, saya akan sampaikan. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan pemahaman yang jelas tentang hal ini. Ya, begitu. Terima kasih. Baik. Baik, sekarang saya. Pak Seto mohon tanya. Ya. Masih bisa? Ya. Pak Seto, kalau seingat saya ada satu pernyataan bahwa pertama kali naik ke surga itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi ternyata kan Henokh sama Elia itu sudah naik ke surga. Nah ini pernyataan seperti ini kaitannya gimana? Ya Pak Seto ya. Nah, kemudian ini yang baru kemudian yang kedua mengenai kepercayaan dari kita umat Katolik ada sebelum kita naik ke surga itu ada api pencucian seperti di Makabe 2:12 bahwa sebelum penghakiman terakhir itu kita melalui proses dulu di api pencucian. Nah, api pencucian itu apakah bisa menyucikan dosa-dosa kita setelah kita itu mengalami kematian? Nah, prosesnya gimana ya Pak Seto ya? Baik, yang kedua Pak, benar-benar harus diperhatikan, Bapak tidak akan menemukan orang yang mau ke surga harus ke penyucian. Ya, Bapak cari dasarnya nggak akan ketemu. Kitab Makabe, Bapak Ibu perhatikan kisah itu. Mereka yang mati itu mati
sebagai orang berdosa. Kemudian Yudas mengumpulkan dana supaya dipersembahkan korban untuk orang-orang yang berdosa, supaya Tuhan mengampuni dosa mereka. Kenapa begitu? Mereka percaya pada kebangkitan. Tapi pernyataan bahwa orang yang mati harus pasti ke penyucian dulu, tidak ada. Doa untuk orang berdosa yang meninggal ada. Doa untuk orang yang sudah meninggal ada. Tapi mengatakan bahwa pasti ke penyucian dulu, saya termasuk yang nggak mau. Dan Tuhan pun tidak mau. Karena supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jangan pernah berpikir, apalagi berharap, saya mau ke penyucian. Kenapa kok begitu? Pemahaman sederhananya, di penyucian itu nggak enak. Kalau di penyucian itu enak, nggak usah didoakan. Ya, kan ada doa untuk arwah, doa untuk orang yang sudah meninggal. Tujuannya untuk apa? Supaya Tuhan segera membawanya ke surga. Jadi jangan pernah berpikir, apalagi berharap, Tuhan saya mau ke surga, tapi saya pengen ke penyucian. Atau ke penyucian pun aku rela. Enggak ada, pemahaman seperti itu, jangan sampai. Tuhan saja menghendaki supaya langsung ke surga kok. Penyucian itu bukan untuk semua orang. Dan bukan supaya orang semaunya sendiri berdosa. Kalau saya sudah berjuang untuk mengasihi Tuhan, berjuang untuk melawan kecenderungan kepada dosa, tapi kemudian masih ada dosa dalam diri saya tidak khawatir karena Tuhan menyucikan saya bahkan setelah hidup saya di dunia ini berakhir. Dalam penyucian, kita percaya kasih Tuhan tidak dibatasi oleh kematian. Jadi jangan sampai justru berpikir, saya enggak apa-apa berdosa, toh nanti ada penyucian. Saya udah pesen kok ke anak saya, ini duitnya nanti untuk intensi misa, untuk doa ini. Enggak. Pikirkan nomor satu, saya hidup benar di hadapan Allah, saya mendapatkan karunia surga. Bapak Ibu ucapkan doa Angelus, marilah berdoa. Karena kabar Malik, Yesus putra menjadi manusia, dan supaya karena sengsara, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Jangan dilanjutkan atau ditambahin lewat penyucian. Supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Itu yang harus menjadi tujuan kita. Kemudian Bapak Ibu silahkan juga mengingat dalam kredo, aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saya tidak mengatakan saya tidak percaya penyucian loh ya. Saya justru mengatakan jangan sampai penyucian menjadi alasan untuk tekun berdosa, untuk memandang rendah dosa dan menyalahgunakannya untuk terus berdosa. Salah kalau begitu. Yang ada adalah saya sudah berjuang untuk hidup benar di hadapan Allah. Saya sudah berjuang untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Tapi kalau itu pun Tuhan masih melihat saya jatuh dalam dosa, ada dosa yang masih ada di dalam diri saya percaya Tuhan akan membersihkan saya. Begitu memahami. Nah, kemudian gini Bapak Ibu, ini seperti yang saya sampaikan tadi, benar saya justru menghadapi situasi yang gelap ketika berpikir tentang surga. Untuk ini Henokh, Elia tadi itu.
Kemudian ingat juga yang saya sampaikan tadi, ketika diskusi dengan orang-orang Saduki, Allah itu Allah orang hidup. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Ungkapan Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub itu menunjukkan Allah yang hidup, Allah orang hidup. Jadi Abraham, Isa, Yakub itu hidup. Di mana? Enggak tahu. Nah, kemudian sekali lagi ini situasi yang bisa dikatakan, saya sendiri mengatakan, ya ini gelap untuk saya belum melihat, sampai sekarang saya belum menemukan pemahaman yang memadai tentang hal ini. Paling-paling saya hanya bisa mengatakan, yang mengatakan Yesus itu yang pertama kali naik ke surga, itu orang Yahudi atau pengikut Yesus? Pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus nggak akan mengatakan Yesus yang pertama naik surga. Tetapi dua orang ini, atau khususnya Elia, kita hanya bisa mengatakan bahwa orang ini, orang yang istimewa di hadapan Allah, mendapatkan perlakuan istimewa dari Allah. Sehingga ya, dari kisahnya kita menemukan orang ini dijemput oleh kereta berapi. Hanya saya baru mengerti sampai di situ. Besok kalau saya ngerti lebih terang, saya akan kasih tahu. Begitu dulu, Pak ya. Baik, sekarang silahkan ke Matius bab 17. Lalu tolong dibuka juga Lukas bab 9 ya. Jadi dua teks sekaligus. Matius dulu. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ, mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Nah, Bapak Ibu, di dalam teks ini di Injil Matius, yang tampak oleh 3 orang murid ini adalah Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Ngomongin apa? Siapa? Kalau nggak ditulis ya jangan dicatat. Seperti Yesus waktu nulis di tanah itu nulis apa? Nah, sekarang Bapak Ibu buka yang Injil Lukas. Silakan buka Lukas 9. Lihat, sudah ketemu Lukas 9 ya, ayat 30. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Satu, keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan dikenapinya di Yerusalem. Balik ke Matius. Jadi di Injil Lukas disampaikan yang dibicarakan apa? Rencana yang akan dikenapinya di Yerusalem. Nah, kemudian balik ke Injil Matius, sekarang ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang terkasih. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia.
Mendengar itu sujudlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Nah, sekarang begini. Bapak Ibu lihat ya, Musa dan Elia. Ya, Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kalau kita lihat yang ada di dalam Injil Lukas ayat 31, keduanya Musa dan Elia terlihat dalam kemuliaan. Maksudnya, mereka pun bercahaya seperti Yesus. Pertanyaan yang Bapak-Bapak ajukan ini tadi, kalau Elia dibawa ke surga, datang lagi. Nah, kalau Musa, bagaimana? Kalau Musa itu ada di dunia orang mati, pertanyaan akan sama. Sekarang dia tampak dalam kemuliaan. Sekali lagi, Bapak Ibu, ini kita belum mendapatkan keterangan yang memadai. Sampai sekarang saya belajar, saya belum menemukan. Nah, kemudian sekarang begini, balik ke Injil Matius. Sekarang lihat ke ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia datang dan akan memulihkan segala sesuatu. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga, Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah para murid bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Yohanes Pembaptis. Jelaskan ya, Elia datang dalam diri Yohanes Pembaptis. Nah, kalau sekarang kita menemukan di puncak gunung yang tinggi ini ada Yesus, kemudian Musa dan Elia datang. Pertanyaan yang dari lama dan kecil saya ajukan. Kenapa dua orang ini, dua nabi ini yang muncul? Kenapa dua orang nabi ini yang datang ketika Yesus menampakkan kemuliaan? Jawabannya, kita melihat berdasarkan kitab Maleakhi tadi. Yesus yang datang sebagai manusia itu di puncak gunung ini menampakkan kemuliaan. Dan ketika menampakkan kemuliaan ini, suara yang ada dari dalam awan itu berkata, ini anak Allah. Nah, Yesus anak Allah inilah yang bertindak sebagai Raja Surga, hakim yang akan menunjukkan atau menggunakan kuasanya untuk memisahkan orang benar dari orang jahat. Nah, kemudian pada prinsipnya Tuhan tidak menghendaki orang binasa, orang celaka, orang menderita. Nah, kemudian begini, kenapa sih kok harus ada hukuman? Kenapa kok tidak? Terserah aja deh manusia mau berdosa, mau enggak, bawa ke surga aja sekalian. Supaya enggak, Tuhan enggak usah repot-repot. Kalau begitu pertanyaannya, jawabannya saya juga gampang saja.
terserah Tuhan. Gitu. Yang punya kuasa kan Tuhan, jadi ya terserah Tuhan. Tapi kemudian begini, coba Bapak Ibu perhatikan lebih lanjut. Apa yang sebenarnya sudah berulang entah berapa kali kita alami. Setiap tindakan itu mendatangkan konsekuensi kan. Mendatangkan konsekuensi. Contoh sederhana. Bapak Ibu pernah nggak ketemu orang sombong yang temannya banyak sekali? Nggak akan ketemu. Konsekuensi hidup bersikap sebagai orang sombong adalah nggak punya teman. Nah itu kan nggak perlu kita ngomong hukuman dan seterusnya. Setiap tindakan ada konsekuensi. Dan kemudian Tuhan yang adil itu memperhatikan hal yang seperti itu. Benar dan salah, kudus dan berdosa, itu adalah nilai yang dalam arti tertentu dipegang oleh Tuhan itu. Tuhan itu kudus. Kalau mau bersatu dengan Tuhan, ia harus kudus. Atau lebih lugasnya, Tuhan itu tidak berdosa, bersih dari dosa. Jadi kalau mau hidup bersama dengan Tuhan, ya harus dalam keadaan tidak berdosa. Tuhan itu tidak senang dengan dosa. Maka orang-orang yang senang dengan dosa, jangan harap tinggal bersama dengan Tuhan. Kalau mau tinggal bersama dengan Tuhan, maka yang harus dilakukan, lakukan apa yang disenangi Tuhan. Kalau begitu manusia tidak mandiri, tidak merdeka. Merdeka bagaimana, mau mandiri bagaimana. Manusia ada di dalam dunia, hadir dalam dunia, itu saja tanda kalau manusia tidak merdeka sepenuhnya kok. Ada manusia yang boleh memilih, aku mau lahir apa enggak. Semua yang terjadi dalam dunia ada di bawah kuasa Tuhan. Itu pemikiran, itu keyakinan orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya kebetulan aja lahir. Hidup sebentar, mati, setelah mati, selesai semua. Tetapi kemudian lebih lanjut, kita harus mengatakan, raga manusia memang sementara. Yang mati itu memang cuma raga. Tapi diri manusia bukan cuma raga. Jiwa manusia itu adalah diri manusia yang tidak dapat mati. Nyatanya kita masih hidup, nyatanya kita sudah hidup dalam dunia. Dan kemudian, kalau begitu kita perlu memikirkan nasib jiwa kita setelah hidup di dunia ini berakhir. Nah, yang punya kuasa atas itu semua adalah Tuhan. Orang yang memikirkan keselamatan jiwanya akan memikirkan Tuhan. Orang yang memikirkan keselamatan jiwanya, yang percaya bahwa jiwanya itu abadi dan berharap sesudah kematian jiwanya menikmati hidup yang penuh kebahagiaan, maka orang yang percaya kepada Tuhan akan memikirkan hidupnya di dunia ini, bagaimana caranya supaya berkenan kepada Tuhan. Dua orang nabi ini, Musa, ya, itu menjalankan peran masing-masing. Musa menyampaikan hukum Tuhan. Musa menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan, bagaimana orang hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih mengingat 10 perintah Allah, masih mengingat hukum yang terutama, Bapak Ibu, itu firman Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Jadi kalau tampaknya Musa jauh dari kita, tunggu dulu. 10 perintah masih kita ucapkan, hukum yang terutama masih kita ucapkan. Berarti apa yang pernah diajarkan oleh Musa
itu sebenarnya tidak jauh dari kita. Dan kalau begitu, Musa bukanlah pribadi yang sebenarnya asing, jauh untuk itu. Kemudian, Nabi Elia punya peran yang berbeda, menyerukan pertobatan, mengingatkan supaya orang kembali kepada Allah, berbalik kepada Allah. Nah, kemudian begini, ya sama saja. Bisa jadi orang memandang tampaknya Elia jauh dari kehidupan orang beriman. Tunggu dulu. Setiap kali bicara tentang berbalik kepada Allah, bertobat. Setiap kali juga kita berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, sebenarnya di balik itu kita berpikir atau kita ada di dalam pengaruh Elia. Gitu. Karena apa? Elia menjalankan peran dari Tuhan itu. Elia hadir dalam diri Yohanes Pembaptis dan menyerukan pertobatan. Dan sampai sekarang, seterusnya kita berbicara tentang pertobatan. Jadi hadirnya dua orang nabi ini, Bapak Ibu, memang jelas menunjukkan siapa Tuhan Yesus dan menunjukkan ya peran di antara keduanya ya. Tetapi itu tidak berarti tidak ada hubungan dengan kita. Dan justru karena punya makna untuk para pengikut Yesus, maka kisah ini terus dikenangkan. Yesus adalah Tuhan yang punya kuasa atas kerajaan surga. Kepadanya lah kita menyerahkan jiwa kita. Dan percaya bahwa jiwa kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Supaya jiwa kita terus terpelihara, maka ingat, hukum yang diberikan Tuhan melalui Musa, kalau kemudian nyatanya saya jatuh ke dalam dosa, ingat, pertobatan, kembali berbalik kepada Allah supaya hidup kita tetap berkenan kepada Allah. Jadi kalau kemudian muncul atau ada pertanyaan yang saya ajukan sejak awal, mengapa dua orang nabi ini yang muncul bersama dengan Yesus? Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa memberikan keterangan. Baik, Bapak Ibu. Masih ada beberapa menit, kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Silakan, Pak. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, langsung saja unmute, langsung berbicara. Kayaknya udah paham semua Pak Seto. Ya, kalau begitu mari kita berdoa. Oh ya, lambat. Ya. Sambil bertanya-tanya dalam hati, masih bertanya-tanya ya Pak Seto ya. Pak Seto, tanya. Oh, Itu siapa? Saya Pak, mau nanya. Namanya Pak. Saya Bambang Pak. Saya mau nanya. Yohanes itu kan kalau menurut Yesus adalah orang yang tinggi di mata Allah, tertinggi ya. Tapi kenapa yang muncul malah Elia sama Musa, Pak? bagaimana pertanyaan? Yohanes itu kan menurut Yesus adalah orang tertinggi di mata Allah ya. Itu klarifikasi dulu. Itu Bapak mengatakan itu, tolong sebutkan sumbernya, Pak. Oh, hari ini saya lupa, nanti saya cari dulu. Ya, terus situ. Kenapa kok yang muncul masih Elia dan Musa? Nah, ini tadi. Jadi saya jawabnya itu sampai 10 pertemuan ini, Pak. Oke. Nah, Yohanes itu menjalankan peran Elia.
Elia itu kan dikatakan Elia akan datang, Maleaki tadi. Lalu Yesus mengatakan Elia sudah datang. Elia sudah datang. Di mana? Elia datang dalam diri Yohanes Pembaptis ini. Lihat yang di Matius 17 tadi. Jadi murid-murid terus tahu yang dimaksudkan Yesus itu Yohanes Pembaptis itulah Elia. Jadi minta maaf, kita nggak bisa usul. Harusnya yang muncul jangan Elia dong, Yohanes Pembaptis dong. Nah, kita tidak dalam posisi itu, tetapi justru yang kemudian kita cari tahu, mengapa dua orang ini yang muncul? Jawabannya balik kita ke kitab Maleaki tadi. Dan kemudian dari Lukas bab 1, terus Matius bab 17, kita tahu Elia datang dalam diri Yohanes. Tapi sekaligus juga Elia kenapa muncul di peristiwa Yesus yang menampakkan diri? Karena disebut di kitab Maleaki. Gitu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya boleh tanya Pak Seto. Saya Siapa boleh tanya. namanya Pak? Ya, Pak Albert. Ya, Pak monggo. Albert. Silakan, Pak. Ya, ini saya minta maaf dulu. Tadi saya datangnya terlambat untuk mengikuti. Apakah ini sudah dalam pembicaraan atau ini di luar konteks ya? Hanya saya dengan ayat ini itu sudah lama saya angen-angen ya untuk bisa saya tanyakan. Itu dari Matius 16 ayat 28. Di situ Yesus itu berkata ya, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Yang dimaksud orang yang hadir itu adalah person atau suatu ada apa ya? Yang saya maksudkan ini, yang dimaksud ini orang ini siapa yang dikatakan tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ya, itu aja Pak Seto. Mungkin saya dapat penjelasan. Terima kasih. Baik. Kalau dibaca harafiah, itu ya, orangnya itu masih hidup atau enggak sekarang? Tidak. Kalau dibaca harafiah, Masih. masih hidup. Ya masih hidup. Kalau Umurnya berapa kalau begitu? ya 2000 tahun lebih. 2000 tahun kan. Jadi membaca teks ini secara harafiah nggak bisa. Iya kan? Memahami teks ini harafiah nggak bisa. Kemudian yang berikutnya, itu perikop teksnya sama dengan yang di Markus 9 ayat 1. Awalnya, Bapak Ibu, awalnya orang percaya bahwa Yesus itu akan datang dalam waktu cepat. Awalnya orang-orang, para pengikut Yesus akan datang pada waktu cepat, segera. Tolong membuka dulu 1 Tesalonika. Tolong buka 1 Tesalonika. Ya. Ayat berapa? Bab 4. Bab 4. Ya. Ayat. Mulai dari ayat 13. Mulai dari 13 kedatangan Tuhan. Saya bacakan ya. Ya. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal,
supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Lanjut. Ya, 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Baik, sekarang perhatikan kalimat kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Yang bicara ini kan Paulus kepada orang Tesalonika. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Ketika mengucapkan kalimat seperti itu, atau di dalam ucapan Paulus ini, kita, seperti Paulus dan jemaat, percaya bahwa ketika Tuhan datang, Paulus masih hidup kan? Ya. Perhatikan ucapan Paulus ini ya. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini, Bapak Ibu, contoh yang lebih jelas bahwa di dalam kepercayaan gereja awal, Tuhan akan datang pada waktu segera. Jadi kalau membaca Matius tadi, maka Bapak Ibu melihat cerminan keyakinan jemaat awal bahwa Tuhan segera datang. Tapi orang meninggal, pengikut Yesus pada meninggal, generasi pertama, generasi kedua meninggal, sampai kok Tuhan datang? Muncullah orang-orang yang mengejek. Silahkan membuka 2 Petrus 2 Petrus bab 3. 2 Petrus bab 3. Hari Tuhan. Lihat ayat 3 dan 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman Ayat 4. Kata mereka, kata orang-orang yang mengejek itu, di mana janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nyatanya kok Tuhan nggak datang-datang? Muncul orang yang mengejek. Nah, kemudian lihat ayat 8. Tuh jawabannya. Di hadapan Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Tuhan tidak lambat memenuhi janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi ia sabar terhadap kamu. Nah, jadi pemahaman yang kedua sekarang. Ini tadi sebenarnya pemahaman kedua, saya ringkas. Awalnya para pengikut Yesus percaya bahwa Tuhan akan segera datang. Yang di Matius bab berapa tadi? 16, 28, itu contoh bersama dengan Tesalonika tadi ya. Gambaran keyakinan bahwa Tuhan akan segera datang. Tapi kemudian Tuhan nggak datang-datang. Lalu keterangannya, Tuhan tidak lambat. Nah, kemudian bagaimana sekarang kita harus memahaminya? Saya sampaikan pemahaman yang sederhana-sederhana saja ya. Sekarang kita tidak berpikir kapan Tuhan datang. Tidak berpikir tentang kapan Tuhan datang. Bukan itu urusan kita. Bukan itu urusan kita.
Yang menjadi urusan kita adalah kalau saya tahu Tuhan akan datang, saya harus ngapain sekarang? Ya, kita tidak berbicara kapan Tuhan datang, cepat atau lambat, nanti atau sekarang. Bukan itu urusan kita. Jadi dalam ungkapan bahwa Tuhan akan cepat datang, ya, itu urusannya adalah kalau begitu saya harus menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Nah, itu yang dimaksudkan, Pak. Enggak? Oke. Ya, terima kasih Ya. Pak Seto atas penjelasannya. Iya. Pak Seto di chat ada bukan statement, ayat dari Pak Bambang Sugiharto yang bertanya tadi, Pak Seto, mengenai Yohanes lebih besar. Pak Roy bisa bacain atau Lukas 7, 28, Pak. Baca Lukas 7. Iya. kata ini aja. Kan beliau menanyakan itu, Pak, ya. Kenapa Musa Elia, tapi ini yang Yohanes di sini dikatakan lebih besar, katanya. Iya. Ini Pak, kata kepadamu di antara dilahirkan oleh Tuhan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Lukas 7 ayat 28. Ya, tapi kemudian tadi Pak Bambang menyampaikan tidak ada yang lebih besar di hadapan Tuhan daripada Yohanes. Atau di hadapan Tuhan, Yohanes adalah yang paling besar. Tapi kalau ketika dilihat di dalam teks yang dimaksudkan, nah, jadi di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Tapi kemudian yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada dia. Dari situ kemudian diambil kesimpulan, oh Yohanes adalah yang paling besar di hadapan Allah. Nah, kemudian akan kembali lagi. Pertanyaannya, yang menyertai Yesus ketika menampakkan diri, itu apakah urusannya terbesar satu, terbesar dua? Benar bahwa kalau kita bicara tentang perjanjian lama, nabi terbesar Musa, kedua Elia. Nah, kenapa mereka ini disebut besar? Bapak Ibu tidak bisa menemukannya dalam diri Yohanes. Apa itu? Ketemu dengan Tuhan di Horeb. Dua orang nabi ini saja yang pernah berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb. Kemudian, dua-duanya punya peran yang penting. Perannya apa? Itu yang kita diskusikan selama ini. Jadi, bukan urusannya tentang, wah ini Yohanes yang paling besar, jadi harusnya, nah ini Yohanes yang menyertai Yesus ketika menampakkan diri. Yohanes justru punya peran istimewa karena dia menjalankan peran Elia yang menyiapkan jalan untuk Tuhan tadi. Baik Bapak Ibu, itu tanggapan saya. Terima kasih. Kembali ke Pak Roy. Baik, terima kasih Pak Seto.